Halo semua, balik lagi di Staycation Bandungku hari kedua. Kali ini aku mau naik bandros. Apa sih bandros? Yuk tonton videonya. Tapi jangan lupa sebelumnya like dan subscribe ya videoku. Yuk ikutin terus dan tonton ya. Happy watching. Menaiki bandros Bandung Tour on Bus. Baik, sebelum keliling perkenalkan, nama saya Ayu Manisa dari HPI Himpunan Pramuwisata Indonesia. Lalu drivernya bernama Kang Dadan namanya. Udah siap ya? Yakin 20.000 nggak akan tidur? Siap kalau enggak Pak ya. Kita langsung aja nih. Masuk sini nih jalan Banjoi. Di Jalan Banjoi, di sini adanya penjara pertama di Kota Bandung, bahkan Pak Karno pernah dipenjara kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan di penjara Banjoi. Dan sekarang menjadi situs sel penjara Banjoi. Yang ada di depan, sebelah kanan ada tulisannya situs sel penjara Banjoi. Nah ini dia. Di dalamnya ada bangunan warna putih kecil. Nah itu selnya Pak Karno, sel nomor 5. Kenapa sekarang nggak jadi penjara lagi, malah jadi toko-toko lampu? Nah karena adanya peraturan pemerintah yang sudah melarang adanya penjara di pusat kota. Makanya penjara Banjoi ini dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta, lebih tepatnya di Mekarwangi. Dan dari situ sel penjara Banjoi, di sini kita bisa lihat menara penjagaannya yang ada di depan, bangunan warna putih dikelilingi patok besi. Nah ini menara penjagaannya. Baik, dicukupkan untuk Banjoi-nya. Kita di depan akan masuk ke Jalan Braga, jalan ikoniknya Bandung, yang katanya teh kalau ke Bandung mah wajib pisan ya, wajib banget ke Jalan Braga. Sama kalau ke Yogyakarta wajib banget nih ke Malioboro, Bandung pun sama, wajib banget ke Braga. Braga, kenapa sih Braga disebutnya Braga? Dari kata apa sampai bisa dibilangnya Braga? Braga ini dari kata ngabar raga, ngumbar raga, atau Indonesianya adu gaya. Karena dulu none-none Belanda ini mau memamerkan baju-bajunya dari Paris, Prancis, fashion show, catwalk sepanjang jalan Braga, adu gayanya. Makanya sebenarnya ngabar raga. Di Jalan Braga, di sini yang bakal menunjukkan yang pertama dirangkum secara singkat. Dimulai dari toko pertama yang berdiri di Jalan Braga. Ada di depan sebelah kiri yang ada tenda warna hijau, payung warna hijau, hangover. Ada nanti tulisannya N.V. Hellerman, dibangun pada tahun 1894. Nah ini dia toko pertama yang berdiri di Jalan Braga. Dan ketika pertama kali berdiri di sana toko senjata api. Ada juga gedung gas negara. Jadi sudah dirangkum secara singkat. Kalau ingin tahu banget satu persatu Braga tokonya dulu apa aja, kita bisa walking tour, lebih memakan waktu banyak. Dan kalau pakai bis lebih cepat. Baik, dicukupkan. Masuk sini nih Jalan Sunia Raja. Nih coba Dede gemesnya nih. Dede, halo. Halo, Dede tahu nggak ini judul lagu apa? Ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik kereta percuma. Tahu nggak Dede judul lagunya? Naik kereta api, naik kereta api. Di sini kita bakal lihat kereta api tertua di Indonesia di kantor pusat PT KAI. Ada di sebelah kiri depan, lokomotifnya saja. Nah itu dia. Itu nama kereta apinya Si Gombar. Si Gombar ya, ibu ingat Gombar ibu. Biasanya ibu bilang tuh Thomas. Thomas mau warna biru, Gombar mau warna hitam. Jadi tadi namanya Gombar. Terus kenapa tadi lirik lagunya ini harus ke Bandung, Surabaya? Nah ternyata ada filosofinya. Dulu ambil contohnya si Gombar.
Si Gomar ini tahu-tahunya itu dari Sunda Kelapa. Ada yang tahu Sunda Kelapa di mana? Jakarta. Iya, dari Jakarta ke Bandung, transit 1 hari, besoknya baru ke Surabaya. Makanya ke Bandung, Surabaya. Baik, dicukupkan untuk kereta apinya. Masuk sini, ini Jalan Wastu Kencana. Diambil dari nama Raja Niskala Wastu Kencana. Dan di Jalan Wastu Kencana ada kantor Wali Kota Bandung, Bapak Yana Mulyana di sebelah kanan. Bangunan warna putih. Dulu disebutnya Gedong Pak. Harus gedong ya, jangan gedung karena jalan Sunda, gedong. Gedong Pak. Tempat pengepakan kopi, penyimpanan kopi, pemiliknya bernama Andreas de Wilde. Nanti kita bakal bahas siapa Andreas de Wilde sama rumah yang paling besar, rumah yang paling luas halamannya di tengah-tengah kota. Sebelum melihat, kita bahas dulu Niskala Wastu Kencana. Mungkin agak kurang familiar. Raja Tatar Pasunda zaman dulu teh saha cenanya Niskala Wastu Kencana siapa. Tapi kalau misalkan ada yang bilang Prabu Siliwangi, pasti tahu ya, familiar banget namanya Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi ini punya bapak namanya Niskala Wastu Kencana. Itu dia sekilas tentang Wastu Kencana. Kita lihat rumah yang paling besar, bisa dibayangkan dari ujung sini sampai ujung sana. Ini dia rumah yang paling besar, paling luas halamannya. Rumah Dinas Pangdam 3 Siliwangi. Nah, bukan sampai ujung sini, bukan, tapi ujung sananya lagi. Nah, sampai ujung sini Villa Kembar, pemiliknya dulu Andreas de Wilde, pemilik gedong Pak. Sekarang jadi rumah dinas Pangdam. Tadi ada yang bilang rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Rumah dinas Gubernur Jawa Barat itu di gedung Pakuan. Kali ini bukan. Nah, Andreas de Wilde, si pemilik gedung Papak dan Villa Kembar, yang bisa dikatakan sebagai tuan tanah, atau orang Bandung bilangnya Jalan Dago. Kita bakal bahas kenapa Jalan Dago disebutnya Jalan Dago. Ibu bapak kantor semuanya bisa lihat dulu kanan kirinya. Nah, ini banyak banget. Nah, ini banyak banget pepohonan yang usianya sudah ratusan tahun. Kita bisa lihat dari kulit-kulit pohonnya. Nah, pepohonan ini sebagai bukti bahwa dulu Jalan Dago ini hutan belantara. Selain menjadi hutan belantara, Jalan Dago ini menjadi jalan utama. Gak ada jalan lain lagi, yang mau gak mau harus ngelewatin Jalan Dago. Nah, kenapa bisa disebutnya Jalan Dago? Yang namanya hutan belantara, banyak banget hewan buasnya. Nah, coba nih AA yang lagi ngemil, daripada AA 5 watt, mending ditanya AA. Coba nih AA-nya bisa nggak nih sebutkan 3 hewan buas apa aja? 3 hewan buas apa aja, ayo AA. Ponorogo di sini sebenarnya banyak banget gedung yang harus dibahas. Cuma nanti kita bakal ambil inti dari bangunan gedungnya. Di sebelah kiri ini ada gedung DPRD Jawa Barat. Bangunan yang sering banget didemo oleh mahasiswa Bandung ya, gedung DPRD Jawa Barat. Mungkin orang Bandung pasti tahu ya. Macet di sini, oh ada demo. Jalan di Ponorogo ditutup, oh ada demo. Dan di sebelah kanannya, nah ini kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 sampai 1924. Bangunan barunya dari tahun 1924 sampai 1929. Nah, kenapa bisa dinamainya Gedung Sate? Rata-rata jawabannya kan di atasnya ada sate, padahal yang di atasnya itu penangkal petir. Dan yang bulat-bulatnya itu ornamen bunga lotus. Menurut orang Tionghoa, bunga lotus ini sebagai bunga perdamaian. Kenapa harus menurut orang Tionghoa padahal arsiteknya orang Belanda? Ada museum geologi,
Iya, di sebelah kanannya Taman Lansia. Museum Geologi menjadi museum terbesar terlengkap se-Asia Tenggara. Dan ini tuh ada dinosaurusnya tuh, lihat. Halo Dino. Dinonya serem banget, seserem mamah lagi marah. Oh, giginya juga tajam-tajam, setajam omongan tetangga. Sama sini Jalan Cisangkuy, terkenal dengan yogurt Cisangkuy di sebelah kiri. Oh, ini Sudah ada dari tahun 1970-an. Lalu Pasar Cisangkuy. Dan ini Taman Lansia. Sayangnya namanya lansia, tapi yang datang ke sini yang pacaran, anak sekolahan. Nah, ini banyak kafenya juga. Terus ini makanan kampung Sunda. Ada kuda. Iya, lucu banget, pink. Dan di depan ada pasar unik di Bandung. Namanya Pasar Sogo. Dibukanya dari pagi sampai siang saja. Ini pasar yang khusus untuk bapak-bapak. Sogo. Sebentar lagi. Nah, ini dia Pasar Sogo. Sogo ini singkatan dari Shopping Bari Cingogo. Shopping sambil jongkok. Kayak dulu di Cingogo Jakarta. bahasa Sunda, jongkok. Karena bapak-bapak kalau belanja itu jongkok, ibu-ibu kalau belanja nungging, jadi pasar tonggeng. Tuh kebiasaannya orang Sunda lagi. Belanja sambil jongkok. Pasar Sogo eta mah. Nah, ibu-ibu belanja nungging, pasar tonggeng eta mah, betul ya. Terkenal pertama adanya gudeg Banda. Gudegnya nggak beda jauh rasanya dengan gudeg yang ada di Yogyakarta, yang ada di sebelah kanan depan. Nah, itu dia gudeg Banda. Nah, ini. Dan di sebelah kiri bakso Sultan. Bakso Sultan terkenal sekarang gitu ya bilangnya. Nana kayak cobain di bakso Sultan, tapi ternyata ada yang lebih seger dibanding bakso Sultan. Ada cui mie ayam spesial yang terkenal karena harganya yang ramah di kantong. Kedua dengan rasanya yang gak kalah jauhnya Endolita. Lalu yang ngebikin segernya ini Bu Teteh, penjualnya ganteng kayak Ariel Noah. Ya, makan sambil cuci mata kan segar banget nih. Dimana cui mie ayam spesialnya sebentar lagi di sebelah kanan yang tenda warna biru. Nah, itu dua. Itu dua lagi. Nah, itu dia cui mie ayam spesial. Dan kalau ke Jalan Lombok, ini kulineran yang wajib banget harus dicoba. Sundanya mah kudu pisan dicobain. Adanya bakmi lomi Lombok. Jadi ini kalau soal rasa jangan ditanya deh, makin siang makin banyak antriannya di sebelah kiri. Ini belum buka karena dibukanya dari jam 10 sampai jam 5. Bakmi lomi Lombok itu yang wajib banget dicoba. Nah, dicukupkan untuk kulinerannya. Kita bakal belok ke kanan ke Jalan Aceh. Di sini ada cerita urban legend atau cerita horor. Alhamdulillah Ayung sukses, dedenya tidur. Di sini ada rumah kentang. Cerita dari rumah kentang yang dulunya ada satu anak kecil ya yang gak sengaja masuk ke dalam kuali rebusan kentang. Terus si anak kecilnya tiba-tiba jadi perkedel gitu. Dari kentang di sebelah kanan. Nah, kita lihat dulu ya rumah kentangnya. Dan di sebelah kiri ada bangunan yang banyak tank baja yang sekarang menjadi Kodiklat. Kita bahas dulu Kodiklat baru ke rumah kentang. Gedung Kodiklat dulu namanya Gedung Jarbers. Jars adalah tahun, Bers itu adalah pameran. Jadi tempat pameran tahunan. Bahkan seorang Charlie Chaplin pernah mengadakan pameran tahunan di Gedung Jarber sebanyak 2 kali. Kenapa ada rumah kentang?
versi Jakarta dan versi Bandung itu ternyata berbeda. Versi Jakarta yang difilmkan dari Rumah Kentang kan rumahnya yang gede-gede ya, rumahnya yang luas banget. Tapi tadi kita lihat Rumah Kentang versi Bandung itu rumah bangunan peninggalan Belanda. Versi Jakarta itu tidak diceritakan rebusan kentang yang sebegitu banyaknya itu untuk apa. Betul ya, tiba-tiba ibu-ibunya ini masak aja kentang dalam kuali yang besar. Nah, kalau versi Bandung diceritakan karena adanya gedung Jarbers, tempat pameran tahunan. Orang Belanda itu nggak suka makan nasi, karbohidratnya diganti pakai kentang. Ngerebus kentang di rumah yang terdekat, yaitu Rumah Kentang. Karena tadi Rumah Kentangnya sudah ada dari tahun 1809 ya. Oh, iya 1908 ketukar, mohon maaf. Ketukar. Nah, itu bangunan yang sudah lama. Makanya merebus kentang di rumah yang terdekat. Nah, itu dia sekilas tentang cerita urban legend di Bandung. Rumah Kentang sebenarnya masih banyak banget urban legend di Bandung. Ada Patung Pasar Pebrak, hantu ambulans, dan ini ada SMP Negeri 2 dan 5 yang terkenal dengan hantu bangku kosong dan hantu Tante Nancy. Pokoknya masih banyak lagi. Tapi kita ngelewatin satu titik yang pentingnya itu Rumah Kentang. Dicukupkan untuk urban legendnya. Ini jadi alternatif liburan murah meriah karena tiket masuknya itu cuma 5.000. Nah, ini dia. Dan itu pesawat F-15 Tiger nih. Tuh, pesawat. A-nya nggak bilang kan, zaman sekarang nggak bilang kalau ada pesawat minta uang. Belum ya, berarti anak zaman now. Dan masuk sini, ini Jalan Sumatera. Di Jalan Sumatera di sebelah kiri ada bangunan warna hijau, abu dan kuning. Nah, ini dibangun pada tahun 1913. Jadi lebih tua dibandingkan Gedung Sate. Dulu namanya Mulo. Mulo ini SMP dan SMA-nya orang Belanda dulu disatukan selama 5 tahun. Namanya Mulo. Tadi SMP Negeri Tadi Gedung Sate dibangun pada tahun 19 Iya, betul. 1920 sampai 19 Iya, betul. 24. Dan di depan kita bakal lihat ada kantor pusat bala keselamatan. Mungkin yang dulu sampai sekarang tetap menjadi panti asuhan untuk yang non-Islam, dan dari dulu sampai sekarang masih dibiayai oleh negara Inggris. Dana pembangunannya ini ada kereta api. Dana pembangunannya dari Karel Adolf Rudolf Boska. Mungkin ketika pertama kali mendengar kata Boska itu langsung teringat, oh, teropong bintang Boska yang ada di Lembang. Tapi kita keep dulu, kita simpan sebelumnya. Siapa sih Karel Adolf Rudolf Boska ini? Bisa dikatakan Boska ini seorang yang filantropis. Apa filantropis teh? Di atasnya kata dermawan ada kata filantropis, yang berarti amat sangat dermawan. Dan yang orang yang filantropis dan sayang terhadap pribumi. Saking sayangnya banyak banget peninggalan Boska yang ada di Bandung. Nah, apa aja peninggalan Boska? Ini Ayu sebutkan hanya sebagian, tidak semuanya. Selain teropong bintang Boska yang ada di Lembang, ada kantor pusat bala keselamatan, ada gedung Jarbers tempat pameran tahunan, ada rumah sakit mata Cicendo, ada Institut Teknologi Bandung, ada, mohon maaf ya, di Ini. Oke, segitu dulu ya video Connect Bandung.